Salam Sobat OJ semua. Ternyata, jet tempur siluman F-35 dikabarkan telah banyak dikirimkan ke beberapa negara Eropa terutama para sekutu Amerika. Hal ini tentu saja berkaitan dengan usaha Amerika dalam membantu Ukraina untuk mengalahkan Rusia. Tentu saja Rusia harus lebih waspada lagi dengan adanya hal itu. Mengingat jet tempur siluman F-35 bisa dikatakan salah satu persenjataan terbaik yang memiliki kekuatan teknologi canggih. Anehnya, peluncuran jet tempur F-35 ke Eropa ini terjadi setelah pembelian Indonesia yang ditolak Amerika. Anggota sayap tempur ke-158 Garda Nasional Udara Vermont dikerahkan ke Pangkalan Udara Spangdahlem, Jerman, untuk melanjutkan misi kepolisian udara NATO yang ditingkatkan di sepanjang sisi timur. Beberapa unit telah tiba di pangkalan dekat perbatasan Luxembourg dengan 8 pesawat Lockheed Martin F-35A Lightning II. Dan kemudian akan digunakan sebagai bagian dari rencana aliansi militer untuk meningkatkan postur pertahanan kolektifnya. Tim Pengawal Nasional Udara ANG Vermont akan mengambil alih misi untuk sayap tempur ke-388 Pangkalan Angkatan Udara Hill. Tim tersebut telah menjalankan misi pemolisian udara koalisi sejak kedatangannya beberapa waktu lalu. Jet tempur sayap ke-158 biasanya ditempatkan di sebuah pangkalan di Burlington Selatan dan setidaknya beberapa ratus anggota layanan, termasuk pilot dan anggota kru darat, kini telah tiba di Jerman. Komando Eropa Amerika secara teratur merotasi unit untuk menjaga kesiapan di seluruh pasukan. Sementara itu juga berfungsi untuk mengasah kemampuan Angkatan Udara Amerika Serikat. Mengintegrasikan secara mulus antara komponen tugas aktif, cadangan Angkatan Udara, dan Garda Nasional Udara. Selama beberapa bulan terakhir, pesawat F-35, awak pesawat dan personel pendukung telah dikerahkan ke wilayah Laut Baltik dan Laut Hitam. Hal itu untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas NATO sambil mendukung peningkatan kepolisian udara NATO. Pesawat generasi kelima, yang berasal dari Pangkalan Angkatan Udara Hill AFB Utah, mendukung misi Enhanced Air Policing NATO untuk jangka waktu tertentu. Lokasi operasi selanjutnya di Pangkalan Udara Amari Estonia, Pangkalan Udara Šiauliai Lituania, dan Pangkalan Udara Vetesti Rumania. Pesawat itu dikerahkan ke depan tepat setelah invasi Rusia ke Ukraina yang mungkin tidak beralasan. Kami menghadapi lingkungan yang dinamis dan penyebaran F-35 ke sayap timur NATO. Untuk meningkatkan postur pertahanan kami dan memperkuat interoperabilitas aliansi, kata Jenderal Jeff Harigian, Komandan Angkatan Udara Amerika di Eropa, Angkatan Udara Afrika. Pengerahan tambahan Amerika telah mencakup 8 F-15E dari Skuadron Tempur ke-336. Sayap tempur keempat dari AFB Seymour Johnson, Carolina Utara, kelas Polandia, menurut urusan publik Angkatan Udara di Eropa. Royal Air Force juga mengerahkan 6 Stratotanker KC-135 dari Aerial Refueling Wing ke-100 di Mildenhall, Inggris, ke Pangkalan Udara Ramstein, Jerman. Banyak dari pesawat-pesawat itu akan segera mulai kembali ke pangkalan mereka dalam beberapa waktu mendatang. Alasan pentingnya F-35. Pesawat generasi kelima memberikan kemampuan komunikasi, komando dan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mematikan untuk kekuatan seluruh gabungan. Kemampuan ini memberi para pemimpin NATO dan Amerika fleksibilitas untuk memproyeksikan kekuatan dan menegaskan dominasi udara di lingkungan yang sangat diperebutkan. Kelanjutan misi F-35 juga memberikan kesempatan kepada Air National Guard Airmen untuk melanjutkan kontak reguler dan integrasi pelatihan rutin dengan sekutu dan mitra Amerika di seluruh Eropa. Lockheed Martin F-35 saat ini dioperasikan oleh beberapa mitra NATO termasuk Inggris, Italia, Belanda, Denmark, dan Kanada. Sedangkan Polandia, Belgia, dan Jerman juga akan segera mengoperasikan pesawat siluman generasi kelima yang sangat berkemampuan tinggi. Sementara mitra non-NATO termasuk Swiss dan Finlandia, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengakuisisi pesawat tersebut. Untuk Indonesia sendiri, Amerika Serikat menolak proposal pembelian F-35 dari Indonesia. Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki jet tempur siluman. Sebenarnya ada keinginan Indonesia untuk bisa diperkuat dengan jet tempur siluman macam F-35. Hanya saja niat Indonesia untuk memperkuat diri dengan jet tempur F-35 belum mendapat restu dari Amerika. Sebenarnya tidak heran, bila banyak negara termasuk Indonesia yang menaruh mata pada jet tempur F-35. Lantaran F-35 merupakan jet siluman yang masuk ke dalam generasi kelima.
Sebagai jet tempur generasi 5 tentunya kemampuan yang dimiliki F-35 jelas sangat mumpuni. Oleh sebab itu banyak negara yang tertarik untuk memiliki jet F-35 tersebut. Jet tempur F-35 sendiri terbagi atas 3 varian utama yakni F-35A, F-35B dan F-35C. Negara Inggris merupakan salah satu pengguna dari jet tempur F-35 buatan Amerika. Inggris memiliki jet tempur F-35 varian F-35B. Jet tempur F-35B dirancang untuk digunakan pada kapal induk, lantaran jet siluman ini menggunakan teknologi STOVL. Dan dijelaskan pula jika nozzle knalpot yang ada pada jet tempur F-35B Inggris dapat berbelok ke bawah melepaskan dorongan yang memungkinkannya melayang seperti helikopter. Jet tempur F-35B juga memiliki kipas pengangkat besar yang digerakkan oleh poros yang terhubung ke mesin di badan pesawat. Posisi kipas tersebut berada di belakang kokpit dari jet tempur F-35B yang terbuka melalui lubang palka saat pilot mendarat secara vertikal. Setelah Amerika Serikat telah menolak proposal Indonesia untuk membeli jet F-35. Ternyata, Amerika justru menawarkan pesawat F-16 Block 72 atau pesawat tempur buatan Amerika lainnya yang sama. Keputusan Amerika tersebut disampaikan saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Washington. Prabowo telah diberitahu bahwa F-35 memiliki daftar tunggu 9 tahun serta untuk sementara harus memperoleh jet generasi 4,5 seperti F-16, menurut Dubes RI untuk Amerika, Muhammad Lutfi. Dan tidak ada alasan lain yang disebutkan. Akan tetapi merujuk pada pengalaman Indonesia, militer udara Indonesia pun berpengalaman dalam mengoperasikan pesawat tempur buatan Amerika. Kendati demikian, akhirnya Indonesia menyerah untuk mendapatkan F-35. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengakuisisi pesawat tempur Rafale dan F-15EX.